Apa nggak rugi, Pak? Capek, letih, lelah, hati gelisah gitu ya. Pahalanya nggak ada dari amal yang sudah kita lakukan. Sungguh rugi. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai amal kita nggak diterima. Karena memang ada amal yang diterima, ada yang tertolak. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalan makbulan haruslah terpenuhi dua syaratnya. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amal yang tidak bernilai apapun sebab tidak ada keikhlasannya. Sampai disebutkan di Al-Quran, ada orang sholat nggak ada pahalanya sama sekali, nggak ada pahalanya, sebab ini amalan sholat orang munafik. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 142. Orang munafik itu kalau sholat berdiri dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Berdiri dengan malas, dia sholat karena ingin mengharapkan pujian, sanjungan dari orang-orang atau dari manusia. Nggak ada berpahala. Jadi sholat aja nggak ada pahalanya. Begitu juga orang sedekah. Sedekahnya bukan karena Allah, tapi ingin disanjung, dipuji orang. Hati-hati. Nggak ada pahalanya. Kok nggak rugi itu? Ustaz, kalau gitu sedekah mesti kita ngumpet-ngumpet ya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, asalkan lurus niat. Sebab sedekah terang-terangan itu ada sisi positifnya juga. Dicontoh, diikuti orang lain, asal lurus niat saja. Masjid Al-Furqan berdiri dengan megah ini, dulu ada pionirnya yang memulai. Betul. Alhamdulillah diikuti oleh orang lain untuk bersedekah, berinfak. Alhamdulillah, tapi luruskan niat. Itu artinya hati-hati kalau sedekah kita hanya dapat sanjungan saja. Rasul menyampaikan dalam hadis Bukhari Muslim yang sangat populer itu, satu di antara 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat adalah seorang yang bersedekah. Dia keluarkan sedekah, dia rahasiakan sampai-sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi kita juga perlu sedekah, beramal soleh kita sembunyikan. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Penting tidak semua sedekah kita, amal soleh kita perlihatkan, apalagi kita viralkan. Ya Pak, ini penting ini. Kan kita sudah berikrar itu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semua kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi alangkah rugi kalau hanya dapat sanjungan atau dapat pujian saja dari orang. Itu asbab yang pertama Pak ya. Termasuk diantara adalah sedekah. Nggak apa-apa dilihat orang agar dicontoh boleh, tapi bersihkan niat. Baik, kemudian yang kedua ittiba. Kita dapat surat cinta dari Allah lewat pesan Al-Quran yang tidak asing lagi ya. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat nomor 31. Itulah spirit beramal kita, beribadah kita. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, cinta kepada Allah, ittibalah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan kepadamu 2 garansi, 2 jaminan. 1 dicintai Allah, dan yang kedua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, yang kita kejar di dunia ini cuma 2 sebenarnya. Cintanya Allah dan ampunan Allah, karena kita pingin masuk surga. Bapak Ibu sekalian, hati-hati 2 perkara ini, jangan sampai nggak ikhlas beramal.
Jangan juga ibadah nggak pakai ilmu, karena nanti menuai ancaman yang berat. Sudah berulang kali dibaca ayatnya. Yang penting adalah prakteknya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surat 17 di ayat 36. Itu artinya kita beribadah pakai ilmu. Ya. Masya Allah, saya tidak sebutkan lagi ini manfaat untuk ilmu karena di awal sudah kita kaji ya. Tapi ya sedikit pesan lah bagi kita, semangat terus nuntut ilmu, karena majelis ilmu itu taman surga. Ya, tak akan hilang salam rindu, tak akan terbelah karena ukhuwah. Di majelis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, kurang satunya, maka amalan ibadah menjadi tertolak. Malam Jumat kita diingatkan dengan pesan Al-Quran. Malam Jumat jangan lupa amalan baca surat Al-Kahfi. Ustaz biasa baca Yasin, tafadhol baca Yasin. Baca surat Al-Waqiah, baca surat Al-Mulk atau surat Tabarak atau surat As-Sajdah, tafadhol. Tapi jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Nggak banyak Pak, cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Ya, cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Insya Allah. Jangan tanya lagi fadilahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Luruskan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau lillahi